Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Keluarga besar Partai PKB yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga sangat dibanggakan dan sangat didoakan. Semoga PKB selalu terdepan di dalam membangun segala nilai-nilai kebaikan. Amin. Untuk masyarakat Indonesia pada khususnya dan untuk semua umat manusia di dunia pada umumnya. Dan Abuya atas nama para ulama menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada keluarga besar Partai PKB yang telah berjuang untuk bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Dan tentunya kami sebagai umat muslim sangat-sangat terbantu dengan kehadirannya PKB. Semoga PKB sukses selalu dan jaya selalu. Dan semoga keluarga besar PKB dijauhkan dari segala musibah, malapetaka dan fitnah. Dan Abuya atas nama para ulama, khususnya di Kabupaten Sumedang, dan juga atas nama anggota Syura Nasional Majelis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin, menghaturkan selamat ulang tahun PKB yang ke-27. Semoga keluarga besar PKB seluruhnya ada dalam lindungan Allah dan seluruhnya ada dalam jaminan Allah. Yang kedua, Abuya menghaturkan juga terima kasih yang setinggi-tingginya dan perasaan yang sedalam-dalamnya dengan acara yang mulia ini, dalam rangka secara khusus ikut andil mendukung saudara-saudara kita di Palestina, mendoakan saudara-saudara kita yang ditindas, bukan tertindas tapi ditindas oleh kaum Zionis Israel, yang kita semua dan semua manusia di muka bumi ini menyaksikan dengan jelas, sehingga mereka kaum Zionis tidak bisa mengelak lagi dari kebejatan perbuatannya, dari kekejian tindakan-tindakannya yang sudah melampaui batas. Kita sebagai muslim tahu bahwa ini akan terjadi. Seperti kita sebagai muslim juga yakin bahwa suatu saat Palestina akan mengalahkannya dan kaum Zionis akan dihabisinya. Karena Allah yang memberitahu dalam Qur'annya. Dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadisnya sudah memberitahu, mengabarkan tentang ini. Mengabarkan tentang kegigihan para pejuang-pejuang Palestina, sehingga pada akhirnya nanti Masjidil Aqsa akan direbut lagi oleh muslimin semuanya. Namun begitulah sunnatullah, bahwa kemenangan ternyata tidak segampang membalikkan tangan. Tentunya harus ada pengorbanan. Jika kemenangan itu sesuatu yang sangat besar, maka hal yang wajar kalau pengorbanan pun harus besar. Ini sudah merupakan sunnatullah.
Masjidil Aqsa bukan urusan politik. Masjidil Aqsa bukan urusan partai, bukan urusan organisasi. Masjidil Aqsa bukan urusan tanah, bukan urusan kekayaan harta benda, tidak. Tapi sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ini merupakan amrun diniyun, perkara agama. Maka ketika kita mengemukakan dan memperlihatkan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh kaum Zionis, maka kita akan termasuk kepada bagian daripada agama. Perbuatan kita ini bagian daripada agama. Doa-doa kita untuk keluarga kita di Palestina bagian daripada agama. Pertolongan kita dan dukungan kita, bantuan-bantuan kita kepada keluarga kita di Palestina bagian daripada agama. Ini perlu difahami, ya. Dan ini tidak akan selesai kecuali nanti yang akan menyelesaikannya adalah salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul sendiri sudah mengatakan namanya dan nama ayahnya. Namanya adalah Muhammad seperti nama Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nama ayahnya seperti nama ayah Kangjeng Nabi yang bernama Abdullah, yang dari kecil sudah terbiasa hidup di Madinah Al-Munawwarah, dan tidak akan terungkap kecuali sudah sampai kepada klimaksnya, di mana saudara-saudara kita di Palestina sudah tidak berdaya lagi. Maka disitulah akan muncul Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu yang akan menyelamatkan Masjidil Aqsa dan akan memimpin dunia ini dengan keadilan, dan semua ahli bumi dan semua ahli langit akan ridha kepada kepemimpinannya, dan beliau akan ditemukan sedang sholat di hadapan Baitullah, di antara Zamzam dan Maqam Ibrahim, ya, dan Hijir Ismail. Disitulah Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi akan ditemukan, dan disitu pula beliau akan membaiat para ulama-ulama Allah dari berbagai penjuru dunia yang sudah menunggu saatnya tiba, dan beliau-beliau ini